Mbak V. Kita lihat kartunya untuk Mbak V. Apa yang terjadi dengan pasangannya mantan? Ada apa dengan mantan? Apa yang terjadi dengan mantan? Ini dia sepertinya ketahuan. Sepertinya dia ketahuan mungkin stalking. Dia ketahuan stalking dirimu. Resah dia ini. Resah tapi nggak mau berantem. Jadi dia nanya ke Mbak apakah masih ada hubungan atau tidak. Di sini si istrinya mantan, pasangannya mantan itu tahu kalau mantanmu tidak bahagia sama dia. Ini mantanmu ketahuan stalking, ketahuan sepertinya ini melihat fotomu. Tapi dia nggak ngaku. Nah, ini mantannya nggak mau, pasangannya mantan ke tempatmu itu karena dia nggak bahagia dan dia nggak bisa lepas dari perasaan tidak bahagia itu, sehingga ya dia mau nanya kebenarannya bagaimana, kebenarannya seperti apa, karena ini mantanmu masih stalking dirimu dan dia tahu mantanmu nggak bahagia sama dia. Dia kayak galaunya ngajak-ngajak gitu loh. Tutup aja Mbak energinya, di galaunya ngajak-ngajak ini. Nah, kan minta kejelasan dia. Minta kejelasan. Ya, dia sadar bahwa dia menipu dirinya sendiri. Dia sadar Mbak nggak kasih energi buat dia, Mbak sudah happy dengan dirimu sendiri. Di sini dia hanya datang minta kejelasan. Supaya dia tahu, dia juga nggak bisa ngomong sama mantanmu, nggak bisa ngomong dia, karena dia mempertahankan hubungan ini. Padahal di sini tidak ada, sepertinya di sini Ten of Pentacles kebalik. Ten of Pentacles kebalik. Dia nggak fokus, dia nggak punya duit. Dah jelas. Dia karena nggak bahagia, keuangannya pun porak-poranda Mbak. Kenapa? Karena dia nggak bahagia. Karena mantanmu nggak bahagia dengan pasangannya, dia selalu keingetan dirimu. Itu bagian dari pembayaran karmanya dia Mbak. Mbak tutup energi dia. Maafkan dia, ampuni dia, putus energi. Gitu. Supaya ini jalan karmanya. Ini mantanmu dengan dirimu masih ada keterkaitan, jadi kehilangan. Dia merasa bodoh. Melakukan hal seperti ini dia merasa bodoh.
Ini pasangannya dia saat ini, orang di mana dia berada nggak bahagia. Karena dia ya selama ini membutakan mata hatinya bahwa orang ini sebenarnya bukan mencintaimu. Dia tahu bahwa dia cuma dijadikan pelampiasan. Nah, ini karmanya dia. Dia harus ke Tuhan supaya ini semua dibenahi. Tuhan yang bisa membenahi semua ini. Tuhan. Karena di sini dia masih ngeyel. Kan saya sama kamu. Kan saya nikah sama kamu. Disuruh cerai nggak mau, gue suruh pisah nggak mau, tapi masih stalking Mbak. Nah, Mbak tutup energinya. Jangan mau dilibatkan pada karma yang bukan milikmu. Ini bukan karmamu, karmanya si dua pasangan itu, sepasang itu, dua orang itu. Nah, ini ngegalau ngajak-ngajak karena kamu saya nggak bahagia. Jangan. Tutup komunikasi dengan dia, nggak ada urusan Mbak sama saya. Gituin, keras, tegas. Kenapa? Karena dia mau nyeret Mbak masuk di dalam karmanya mereka. Mbak juga dilihat-liatin di orang pinter supaya suaminya lupa sama Mbak. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bisa ngejampiin, dia nggak bisa ngapa-ngapain Mbak. Karena Mbak energinya kuat. Karena kalian memang ada karma yang harus si perempuan ini bayar kepada leluhurmu. Tutup aja energinya Mbak. Karma, ini karma. Jangan mau ikut campur. Itu pembayaran karma. Ini tidak cinta tapi berada di dalam satu hubungan yang nggak bisa move on. Mereka berdua nggak bisa move on. Mau saling melepaskan nggak bisa. Belum healing mereka. Karena ada rasa cinta si pasangannya kepada Mbak. Si pasangan mantanmu juga mau ngomong nggak bisa. Makanya dia tersiksa di dalam hubungan bersama pasangannya saat ini. Berantem ini karena ketahuan itu, terus kemudian mereka berantem. Makanya makanya kan dijampiin nggak bisa nih, ya kan? Nih, ini dijampiin nggak bisa nih. Ini kartunya Mbak dijampiin. Dia panggil orang pinter, dia buat supaya Mbak tidak ngontak, dibuat supaya suaminya lupa sama Mbak. Tapi nggak bisa. Ini kan karma ngajak-ngajak. Ini berarti dia nggak bahagia sendiri tapi nyalain orang. Gitu. Tutup energinya Mbak. Ini orang bayar karma ngajak-ngajak ini. Dia mau cari kejelasan. Jadi jawabannya itu ya Mbak. Dia ke Mbak karena mau cari kejelasan. Sebenarnya ada apa? Apakah saya percaya sama suami atau percaya sama dukun? Karena dukunnya di sini bilang ngebongkar bahwa si pasangannya memang masih cinta sama ini. Makanya Mbak diparanin, cinta nggak lu sama laki gua gitu. Sedangkan suaminya ini ngeyel, enggak, saya enggak apa-apa, saya kan nikah sama kamu, saya kan sama kamu, kenapa kamu cemburu, kayak gitu. Ini. Udah, selesai, tutup. Nggak usah dilihat-lihat lagi, udah tahu bahwa mereka nggak bahagia. Jangan mau diajak masuk di dalam karma mereka Mbak ya, jangan mau. Saran buat Mbak V. Saran dari leluhur buat Mbak V. Apa yang akan terjadi pada Mbak V? Be the star. Udah, jangan rubah haluanmu. Nih. Be the star. Kamu jadilah ya. Jangan bulet ya. Jangan terpengaruh kepada ini dia masih membohongi dirinya sendiri.
Dia masih berkutat kepada terikat kepada ego level bawahnya dia, egonya dia. Ini, kamu be star aja, be star. Fokus dengan dirimu sendiri, karena banyak orang yang akan ngajak-ngajak ini. Bayar karma ngajak-ngajak tuh. Be the empress. Be the empress. Yang lalu biarkan berlalu. Kan? Jangan terjebak dari pikiran. Ya, di sini lupakan sesal, lupakan jangan menyesali masa lalu. Nah, jangan menyesali masa lalu dia, karena di sini kayak si mantannya ini ke rumah itu naruh sampah, fokus, putuskan, lepaskan. Fokus, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu mengejar bintangmu. Jangan ragu-ragu. Kamu punya kehidupan lebih baik. Kehidupan lebih baik. Yang lalu biar berlalu, nggak usah stres, nggak usah merasa terprovokasi oleh kehilangannya dia, dia tetap mencintaimu, rumah tangganya nggak bahagia gitu. Itu karmanya dia. Jangan ikut campur. Ini, Mbak, ke depannya itu entah ini 8 hari lagi atau 3 bulan lagi. Sekarang bulan 10, 11, 12. Antara Desember, Januari di sini nanti akan ada angin segar. Akan ada perubahan. Akan ada hadiah dari Tuhan kalau engkau sudah meninggalkan total dan menutup energi. Ini leluhur punya saran buat Mbak, ya. Tuh, tegas di dalam hidupmu, ya. Lakukan yang Tuhan sudah tunjukkan di depanmu, jangan ragu-ragu, ya. Di depan ada sekitar 3 minggu atau 3 bulan lagi, ya. Atau 8 hari lagi ada kabar baik. Ada kabar baik. Putuskan yang tidak bisa engkau, nggak usah ngomong. Itu karmanya dia. Nggak usah ngomong, nggak usah bicara sama pasangannya, karena dia ngedrop sampah. Jangan mau dibuangin sampah. Ya, dia ngedrop sampah buat Mbak. Karena dia nggak bahagia, dia ngajak-ngajak Mbak. Ini gara-gara lu. Enggak, bukan gara-gara gua. Hidup gua udah baik-baik saja. Lu minggir, lu keluar dari hidup gua, gitu ya. Tegas ya Mbak. Ini pesannya leluhur bener-bener loh. Jangan mau terlibat di dalam pembayaran karma yang bukan karmamu. Ya Mbak, ini keras. Ini energi leluhur keras. Jangan mau terlibat di dalam karma yang bukan karmamu. Karena engkau sudah membayar karmamu sendiri, sudah melepaskan semua. Tinggal nebok hadiahnya lagi, tinggal tunggu. Ini penuntasan. Kasih semuanya ke Tuhan. Saya tidak berurusan dengan mantan saya lagi, Tuhan. Ini saya kasih talinya mantan. Lepasin dari talimu, dari hidupmu. Si pasangannya juga gitu. Lepasin dari pikiranmu, dari hatimu. Kasih Tuhan. Mereka berdua jadi urusannya Tuhan, bukan jadi urusannya saya. Saya kepada Tuhan saja, gitu. Ya, Mbak. Ya itu aja yang ini. Nggak boleh bicara, nggak boleh kasih keterangan apa-apa. Pegang erat-erat apa yang sudah kamu bangun. Pesannya jelas, tuntas, lugas. Pesannya leluhur. Ya. Oke Mbak, itu aja yang keluar untuk kartumu. Ini kartumu ke depan bagus, kejar yang ada di depanmu. Kalau noleh ke belakang, jatuh lagi nanti. Ya, jangan mau ketibanan sampah, buang lagi sampahnya. Bersih-bersihin lagi, jangan mau di-dropin sampahnya mantan. Buang-buang lagi, pembersihan lagi, energimu clearkan lagi. Karena di depan ada hadiah. Ini bisa 3 bulan, bisa 3 minggu, bisa 3 hari, bisa 8 hari. Ya. Oke. Ya udah gitu aja Mbak. Sukses ya Mbak.